Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 557.1. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, mungkin itu adalah kesalahan bagi kami untuk kembali. Kami tidak hanya gagal memaksa mereka untuk mundur, tetapi juga jatuh ke dalam perangkap mereka di kota Shrek. Sekarang, kita tidak bisa lagi mengancam kekaisaran bulan matahari di tanah mereka. Sepertinya semua rencana kita hancur, juga, Wutong benar. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan Juzi, dia pasti tidak akan menetapkan tujuannya di kota Shrek. Kekaisaran Sun Moon pasti tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk menyerang benteng yang akan diperkuat oleh kekuatan penuh dua kerajaan. Petik 2. Maafkan aku, Yu Hao. Seharusnya saya tidak mengatakannya seperti itu. Jika Anda yang menganalisis masalahnya, Anda mungkin bisa meyakinkan tetua. Tang Wutong menunduk seperti anak yang bersalah. Huo Yu Hao memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan salahmu. Bahkan jika saya adalah orang yang menyebutkannya, hasilnya tidak akan berubah. Juzi terlalu pintar untuk kita. Skemanya yang terbuka memaksa akademi untuk menyelamatkan diri. Lagi pula, dia mengerti bagaimana tidak ada seorang pun di akademi yang akan bertaruh pada keselamatannya. Karena itu taktiknya sangat kuat. Petik 2. Bei Bei berkata, namun, kita juga tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti ini. Kita harus memikirkan cara. Jika tidak, segalanya akan menjadi sangat berbahaya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bagaimana dengan ini? Wutong, Anda kembali ke akademi dan mencari tahu lebih lanjut tentang penyebaran pasukan Star Luo Empire dari halaman dalam. Coba dan lihat apakah Anda tahu di mana Duke Harimau Putih dan pasukan utama Kekaisaran Bintang Luo berada. Kakak tertua, mari kembali untuk merawat guru Xiaoya. Setelah kita selesai dengan itu, saya akan melakukan perjalanan untuk menemukan White Tiger Duke untuk menjelaskan tentang kompleksitas situasi saat ini kepadanya. Saya juga akan mengingatkan dia untuk menjaga dirinya sendiri dan mengawasi situasi. Adapun Kekaisaran Dowling, saya akan menuju ke sana segera setelah saya selesai dengan Star Luo Empire. Karena kita hanya mengenal surgawi Sun Dou Luo, saya kira kita hanya bisa meminta bantuan padanya. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa meyakinkan Kekaisaran Dowling untuk membatasi jumlah pasukan yang mereka rencanakan untuk dikirim untuk memperkuat kita. Petik 2. Beberapa ribu tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan akademi, kami dapat mengumpulkan kekuatan ketiga kerajaan untuk mengalahkan kekuatan utama Kekaisaran Bulan Matahari. Ini mengirim mereka melarikan diri kembali ke rumah dengan kekalahan, dan menetapkan fondasi untuk beberapa ribu tahun kedamaian. Saya hanya khawatir bahwa Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling entah bagaimana masih berlangganan kepercayaan ini, yang sekarang sudah ketinggalan zaman. Jika mereka masih percaya, mereka pasti akan mengirim semua pasukan mereka. Maka segalanya akan menjadi sangat jelek. Sekarang Kekaisaran Sun Moon berada di atas angin, kita hanya bisa bereaksi terhadap gerakan mereka. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao merasakan ketidakberdayaan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia menyadari betapa kecilnya upaya individualnya, dan betapa sia-sianya upaya mereka ketika harus mengubah keadaan saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa kehancuran yang telah dia ciptakan dalam Kekaisaran Sun Moon akan melakukan keajaiban. Namun, bertentangan dengan harapannya, Juzi bahkan lebih kejam dan taktis dalam mengendalikan pasukannya. Dia merasa seperti sudah kehabisan bergerak. Saya masih belum cukup kuat. Yu Hao, Tang Wutong tiba-tiba memanggilnya. Hah, Huo Yu Hao berbalik dan menatapnya. Tang Wutong bergerak di depannya. Dia tidak jauh lebih pendek darinya, jadi mata mereka cukup tinggi. Dia menatap Huo Yu Hao dengan intens sebelum berkata, jangan kehilangan kepercayaan dirimu. Huo Yu Hao kaget, tapi dia segera mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dengan lembut, dan menunjukkan senyum penuh tekad. Tang Wutong berkata, sebelumnya ketika guru kami menyerahkan tongkat estafet kepada kami, ia berharap bahwa suatu hari kami bisa menjadi pilar akademi. Dia ingin kita melindungi dan mengembangkan akademi dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh mengecewakan guru kita. Yu Hao, Anda harus berpikir tentang seberapa kecil upaya pribadi Anda, bukan? Setelah melihat bagaimana pasukan besar Kekaisaran Sun Moon mengetuk pintu kami, Anda merasa bahwa kemampuan individu kita tidak lagi dapat mempengaruhi hasil perang ini, kan? Petik 2.
Mata Huo Yuhao melebar saat dia berbalik untuk melihat Tang Wutong. Wutong, kamu benar-benar mengerti aku. Itulah pikiran yang ada di kepala saya. Petik 2. Tang Wutong melanjutkan, itu benar. Seseorang mungkin tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan kelompok besar. Namun, jika seseorang menjadi sangat kuat dan kuat, dia akan mempengaruhi hasil perang dengan satu atau lain cara. Bahkan jika orang lain tidak bisa melakukannya, saya yakin Anda bisa. Jangan lupa Anda adalah satu-satunya prajurit tertinggi yang diasuh oleh Shrek Academy. Selain itu, Anda tidak pernah berkelahi sendirian. Anda memiliki saya, saudara senior tertua dan semua teman kami di Sekte Tang. Bahkan, Anda mendapat dukungan dari seluruh akademi. Ingat ini, jangan pernah menyerah pada diri sendiri kapan saja. Anda diberkati dengan hadiah yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Anda memiliki jiwa bela diri kembaran dan demi-plan spektral. Jika ada satu orang yang bisa mengubah nasib benua, itu kamu. Satu-satunya masalah adalah bahwa kami berdua belum cukup kuat. Kita harus menjadi lebih kuat untuk mengendalikan jalannya perang ini. Petik 2. Bei Bei tersenyum saat melihat Tang Wutong dan Huo Yuhao. Wutong benar. Kita seharusnya tidak pernah menyerah. Bahkan jika kita gagal pada akhirnya, setidaknya kita mencoba yang terbaik dan melakukannya tanpa penyesalan. Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Pikirannya memang berantakan sebelumnya. Kata-kata Tang Wutong membantu membangunkannya dari pikirannya yang berantakan. Setelah melihat Huo Yuhao mulai berpikir lagi, Tang Wutong tetap diam dan memegang tangannya. Dia mencoba menggunakan kehangatan tangannya untuk menunjukkan dukungannya. Juzi, kau benar-benar membuatku bingung kali ini. Jika saya melakukan langkah yang salah, saya akan kehilangan semua yang saya miliki. Pikiran Huo Yuhao berpacu kencang ketika pikiran ini terulang-ulang. Terkadang, taktik licik lebih mudah diatasi daripada skema terbuka. Skema terbuka yang memaksa orang untuk mengambil tindakan adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika saya ingin keluar dari rencananya, saya harus membuat langkah yang tidak lazim. Kekuatan seorang individu, prajurit pamungkas. Tiba-tiba, kata-kata Tang Wutong melintas di benak Huo Yuhao. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ibunya sebelum kematiannya. Yuhao, sepertinya kamu harus berjalan di depan sendirian. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Ingat, di dunia ini, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan. Anda hanya dapat melakukan apa yang Anda inginkan, dan melindungi apa yang Anda inginkan hanya ketika Anda menjadi lebih kuat. Petik 2. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Bumem. Teka-teki di kepala Huo Yuhao akhirnya hancur. Gelombang spiritual yang kuat terpancar dari kepalanya dan mengirim riak ke langit di atasnya. Awan di langit mulai terpisah, dan bintang-bintang menjadi terlihat lagi. Setelah menarik napas panjang, Huo Yuhao berbicara dengan mata berbinar-binar karena kegembiraan. Kakak tertua sulung dan Wutong, kita tidak boleh membuat langkah yang salah sekarang. Saya ingin Anda berdua mengikuti apa yang saya katakan sebelumnya. Wutong, aku ingin kau kembali ke akademi untuk mencari tahu di mana Duke Macan Putih sekarang. Kemudian, saya perlu kakak tertua-tertua untuk menemukannya dan menyampaikan situasi kita saat ini kepadanya. Anda harus meyakinkan dia untuk tidak mengirim semua pasukannya. Suruh dia membentuk pasukan elit yang bisa keluar kapan saja. Petik 2. Wutong, aku ingin kamu pergi ke Kekaisaran Dowling. Anda satu-satunya orang lain yang tahu surgawi Sun Douluo. Temukan dia dan sampaikan pesan yang sama kepadanya. Jika saya tidak salah, target sebenarnya Juzi mungkin adalah Kekaisaran Dowling karena saat ini yang paling lemah. Terkadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang benar. Petik 2. Tang Wutong bertanya, lalu bagaimana denganmu? Huo Yuhao membawanya ke pelukannya saat dia membelai rambut panjangnya. Pertama-tama aku akan merawat guru Xiaoya. Setelah itu, saya akan mulai berkultivasi tertutup dan mendorong untuk menjadi Douluo berjudul. Kamu benar, jika ada satu orang yang dapat mengubah hasilnya sendiri, orang itu harus saya. Saya adalah satu-satunya orang yang dapat menyusup ke kamp musuh. Sebagai prajurit tertinggi, aku harus melakukannya dengan kemampuan terbaikku. Petik 2. Tang Wutong terdiam sebelum dia mengangguk dengan kencang. Setelah itu, dia berbalik dan berlari kembali ke akademi. Dia mengerti bahaya yang Huo Yuhao hadapi. Tetapi pada saat yang sama, dia mengerti bahwa ini adalah pilihan terbaik yang ada sekarang. Begitu Huo Yuhao mendapatkan inti jiwa keduanya, ia tidak akan menjadi Douluo dengan judul biasa. Bei Bei menatap Huo Yuhao dengan kesedihan di matanya. Yuhao, kamu.
Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menghentikan Bei Bei dari berbicara. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak laki-laki tertua, sebagai seorang lelaki, saya tidak boleh meringkuk dari tantangan. Biarkan aku bertarung dengan Zhu Zi. Karena dia menggunakan skema terbuka, saya akan melakukan hal yang sama. Mari kita lihat siapa yang akan menang pada akhirnya." Petik 2. Setelah kembali ke Sekte Tang, Huo Yuhao menyadari bahwa semua orang sibuk dengan pekerjaan. Hanya ada satu orang yang duduk di aula. Tang Ya masih terlihat sangat pucat. Dia tampak seperti bunga bakung yang menyedihkan ketika dia duduk di sana sendirian. Hati Huo Yuhao terluka melihatnya seperti ini. Dia masih bisa mengingatnya sebagai guru Xiaoya yang ceria dan imut. Namun, sekarang ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tangannya memegang ujung bajunya saat dia menunggu dengan cemas Huo Yuhao kembali. Guru Xiaoya. Huo Yuhao berjalan cepat melintasi aula. Bei Bei entah bagaimana lebih lambat darinya saat air mata mulai mengalir di matanya. Sudah beberapa tahun sejak mereka menyelamatkan Tang Ya. Namun, Bei Bei bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar bahagia. Ketidakbahagiaannya bukan karena kurangnya kesehatan. Dia merasa tidak bahagia karena dia melihat bagaimana dia tidak dapat berkontribusi untuk kesuksesan Sekte Tang. Membangun kembali Tang Sekte selalu menjadi mimpinya. Dia sebelumnya memilih untuk meninggalkan Bei Bei untuk mencapai mimpi ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya Sekte Tang bagi dia. Sekarang setelah pembangunan kembali Sekte Tang telah dimulai, dia tidak dapat memberikan kontribusi apapun sebagai pemimpin. Dia hanya bisa menyaksikan semua orang bekerja keras setiap hari, atau bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Stres psikologis jauh melebihi rasa sakit fisik yang dialaminya. Kondisi Tang Ya telah stabil dengan bantuan Qian Kun Fortune Pills dan Life Guardian Blade Huo Yuhao. Namun, dia masih seorang wanita muda yang sangat lemah. Soul Land 2 Chapter 557.2. Setelah mendengar berita bahwa Huo Yuhao telah kembali dengan Kaisar Blue Silver, bagaimana mungkin Tang Ya tidak bahagia ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pulih. Terima kasih, Yuhao. Setelah melihat Yuhao, Tang Ya segera berdiri saat air mata mengalir di wajahnya. Huo Yuhao segera berkata, "Guru Xiaoya, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku seperti ini. Jika Anda dan kakak tertua-tertua tidak membawa saya masuk saat itu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Sekarang, saya akan mulai memperlakukan Anda. Kita bisa mengejar ketinggalan setelah pulih, oke?" Petik 2. Saat dia berbicara, dia mulai melepaskan deteksi spiritualnya, dan menemukan Kaisar Blue Silver di dalam Sekte Tang. Bei Bei berjalan ke Xiaoya dan memeluknya dengan ringan. Saat ini, kakak lelaki lembut dari Sekte Tang entah bagaimana tidak bisa berkata-kata. Dia memiliki begitu banyak cinta untuk Tang Ya, dan mungkin lebih menderita daripada dia setelah melihatnya dalam keadaan menyedihkan. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, Tang Ya yang sehat akhirnya akan kembali ke sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Dalam waktu singkat, Kaisar Blue Silver telah memasuki aula. Itu tahu Tang Ya adalah targetnya saat ia melangkah ke bola. Jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya sudah sangat lemah, meskipun masih ada. Sebagai Kaisar Rumput Blue Silver, secara alami bisa merasakan keadaan jiwanya. "Halo, Kaisar Blue Silver." Bei Bei akhirnya bisa meletakkan emosinya yang luar biasa dan berbicara lagi. Dia membungkuk di depan Kaisar Blue Silver dengan ketulusan hati bersama dengan Xiaoya. Huo Yuhao berbicara, "Senior, ini kakak tertua-tertua saya, dan dia adalah guru Xiaoya. Saya percaya Anda seharusnya bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya telah terluka parah. Karenanya, kami membutuhkan bantuan Anda. Kakak laki-laki tertua saya juga bersumpah untuk tidak berburu binatang buas apapun kecuali dia diserang oleh mereka." Petik 2. Kaisar Blue Silver mengangguk dan memberikan jawaban langsung. "Kalau begitu mari kita mulai dengan perawatannya. Kita bisa membicarakan sisanya nanti." Petik 2. Saat berbicara, Kaisar Blue Silver mengangkat tangannya, yang terbuat dari tanaman merambat tebal, sebelum menjabatnya dengan ringan. Sebuah pohon anggur jernih biru melayang dan mendarat di tangan Huo Yuhao. Mereka telah bekerja sangat keras untuk menemukan Kaisar Blue Silver, dan bahkan telah mengumumkan ke seluruh benua bahwa mereka bersedia memberi hadiah kepada orang yang bisa membawa Kaisar Blue Silver ke Tang Ya. Namun, semua upaya mereka gagal sampai sekarang. Kaisar Blue Silver akhirnya tiba di Tang Sek. Huo Yuhao berbalik dan menatap Bei Bei. "Kakak tertua, mari kita cari ruang meditasi dan mulai perawatan." Kaisar Blue Silver,
saya menganggap Anda bergabung dengan kami, kan? Petik 2. Ya, aku juga akan melihatnya. Kaisar Blue Silver mengangguk. Lagi pula, sangat mungkin Xiaoya akan menjadi pemilik rohnya. Oleh karena itu, masuk akal untuk menunjukkan perhatian padanya. Sangat mudah untuk menemukan ruang meditasi di Sekte Tang. Mereka memilih ruang meditasi di halaman belakang dan memulai persiapan mereka. Bei Bei bertugas menjaga proses perawatan, sementara Huo Yuhao merawat Tang Ya. Kaisar Blue Silver akan mengawasi proses di samping. Guru Xiaoya, saya ingin Anda duduk tegak dan menyilangkan kaki Anda. Setelah itu, rilekskan tubuh Anda ketika saya mencoba membangunkan jiwa bela diri Anda. Anda kemudian akan mencoba mengedarkan kekuatan jiwa Anda sendiri. Tapi ingat untuk santai saja dan jangan terburu-buru, oke? Petik 2. Tang Ya mengangguk, tapi dia tahu tidak mungkin baginya untuk tidak cemas. Dia bahkan lebih lapar akan kekuasaan daripada sebelumnya. Tetapi dia juga mengerti betapa pentingnya baginya untuk tenang di saat-saat kritis seperti itu. Setelah menarik napas panjang, Tang Ya memaksa dirinya untuk tenang saat dia menyilangkan kakinya dan duduk dengan benar. Kaisar Blue Silver tiba-tiba mengangkat tangannya sebelum menurunkannya di atas kepala Tang Ya. Tiba-tiba, hujan cahaya biru samar mendarat di tubuh Tang Ya. Orang-orang di Tang Sekte telah mencoba berbagai metode terapi dan keterampilan jiwa yang berbeda, tetapi tidak berhasil. Namun, di bawah penerangan cahaya biru ini, ia tampaknya menjadi jauh lebih tenang dan santai. Tang Ya melontarkan senyum terima kasih kepada Kaisar Blue Silver sebelum mengangguk padanya. Huo Yuhao bergerak ke arah Tang Ya saat dia memegang pohon anggur dari Kaisar Blue Silver di tangannya dan menyuntikkan kekuatan jiwa murni dari teknik surga misterius ke dalamnya. Seluruh Blue Silver Emperor segera memancarkan cahaya biru yang intens. Tubuh kecil Tang Ya mulai bergetar, seolah-olah sesuatu dalam tubuhnya beresonansi dengan aura anggur. Meskipun energi kehidupan di tubuhnya telah berhenti menghilang karena Qiankun Fortune Pills, itu tidak lagi meningkat. Namun, pada saat ini, dia merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Huo Yuhao meningkatkan jumlah kekuatan jiwa yang disuntikkan ke anggur, sampai anggur Blue Silver Emperor meledak dengan suara letupan. Itu berubah menjadi motif debu biru yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang di udara. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Huo Yuhao untuk menunjukkan kemampuan kontrolnya yang kuat. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, debu terus menyebar secara merata ke udara sebelum memasuki tubuhnya melalui pori-pori dan hidungnya. Tubuh Tang Ya mulai bergetar ringan ketika kulitnya mulai bersinar dengan warna biru yang samar. Huo Yuhao menghela nafas lega. Sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang, bola ada di pengadilan Tang Ya. Penggunaan utama tanaman rumput Blue Silver adalah untuk membangkitkan jiwa bela diri rumput Blue Silver rumput Tang Ya sendiri. Jiwa bela dirinya telah menjadi jauh lebih lemah setelah bagian gelapnya telah dihapus. Karena aura Kaisar Blue Silver sangat kuat, itu harus mampu membangkitkan jiwa bela dirinya dan merevitalisasi itu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kultivasi dan kemampuannya harus kembali ke kondisi semula. Dia juga akan mulai mengumpulkan energi kehidupan lagi, dan karenanya dianggap telah benar-benar pulih. Tang Ya bertahan saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya mulai terbangun. Namun, sepertinya energi yang mencoba menggerakkan energinya sendiri sedikit lemah. Meskipun dia bisa merasakannya, dia tidak dapat meminjam kekuatannya untuk mengaktifkan energinya sendiri. Tang Ya mulai panik, dia hanya memiliki satu kesempatan, dan jika ini gagal, hasilnya tidak terpikirkan. Saat kepanikan di hatinya meningkat, dia menjadi lebih tidak berdaya. Dia mulai kehilangan kontak dengan energi di dalam tubuhnya. Akibatnya, energi dan efek Kaisar Blue Silver mulai melemah. Tidak, ini tidak mungkin. Tang Ya menjadi sangat cemas ketika dia mencoba yang terbaik untuk menarik energi. Karena kepanikannya, energi dari Blue Silver Emperor mulai menjadi berantakan dan berbelit-belit. Huo Yuhao juga terkejut oleh pemandangan di depannya. Dia telah menggunakan deteksi spiritual untuk memantau situasi Tang Ya. Dia juga menjadi khawatir setelah melihat bagaimana aliran energinya menjadi kacau. Namun, tidak ada yang bisa membantunya. Ini menyangkut kontrol seseorang atas jiwa bela diri seseorang. Itu bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh kekuatan jiwa dari sumber eksternal. Itu menyangkut hubungan istimewanya dengan jiwa bela dirinya. Saat ini, sosok biru tiba-tiba muncul di belakang Tang Ya. Dia mengangkat tangannya ketika beberapa tanaman merambat keluar dan melilitkan tubuhnya ke tubuhnya.
Setelah itu, tubuhnya mulai memancarkan cahaya biru yang kuat saat mulai melepaskan aura yang kuat. Itu bukan aura dari kekuatan jiwanya. Itu berasal dari aura garis keturunan jiwa bela diri. Itu adalah Kaisar Blue Silver. Tubuh Tangya bergetar hebat untuk sementara waktu sebelum stabil. Seseorang akan bisa melihat cahaya biru kecil memancar dari dantiannya. Sebaliknya, cahaya dari tanaman merambat Kaisar Blue Silver sebagian disembunyikan oleh tubuh Vena, menghasilkan pemandangan mistis. Apakah itu berhasil? Huo Yuhao berbalik untuk melihat Bei Bei dengan kegembiraan di matanya. Dia menyadari Bei Bei sedang menatapnya dengan mata penuh harapan juga. Keduanya sangat ingin tahu hasilnya. Sepertinya Kaisar Blue Silver telah melakukan intervensi kritis pada saat yang paling penting. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa ini adalah upaya yang berhasil. Seperti yang diharapkan, napas Tangya mulai menjadi stabil saat tubuhnya berhenti gemetar. Dia mulai memiliki fluktuasi kekuatan jiwanya sendiri. Kaisar Blue Silver melonggarkan tanaman rambat yang melilitnya saat kembali ke sisi Huo Yuhao. Jiwa bela diri di tubuhnya sudah terbangun. Ini benar-benar salah satu rumput Blue Silver paling murni yang pernah saya lihat. Selain itu, dia juga tampaknya memiliki darah kerajaan Blue Silver Grace yang sebenarnya. Terima kasih, Huo Yuhao. Anda telah membantu saya menemukan host yang benar-benar bagus. Jika saya benar-benar dapat bergabung dengan dia dan menjadi rohnya, saya yakin kita akan berbagi hubungan simbiosis yang bermanfaat. Terima kasih. Huo Yuhao dan Bei Bei membungkuk serempak ke Kaisar Blue Silver. Kita harus menjadi orang yang berterima kasih padamu. Tanpa bantuanmu barusan, dia akan berada dalam bahaya serius. Petik 2. Napas Tangya akhirnya stabil ketika fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya mulai menjadi lebih kuat. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, dan kekuatan jiwanya saat ini mungkin hanya pada tingkat jiwa cendekia, peningkatan ini bisa dirasakan oleh Huo Yuhao. Bei Bei juga bisa merasakannya melalui berbagi spiritual Huo Yuhao. Sepertinya Guru Xiaoya perlu berkultivasi dalam kondisi tertutup untuk jangka waktu yang lama. Kali ini, saya yakin dia akan memulihkan semua kekuatan jiwanya setelah kultivasinya yang tertutup. Ketika hari itu tiba, kita hanya perlu memberinya tonik dan herbal untuk membantunya kembali ke kondisi terbaiknya. Kakak senior tertua, mengapa kita tidak meminta kakak senior ketiga untuk pergi ke Star Luo Empire saja? Anda bisa tinggal di belakang untuk menemani Guru Xiaoya. Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang sibuk dengan tanggung jawab mereka sendiri. Saya pikir masih lebih baik bagi saya untuk pergi ke Star Luo Empire. Saya pikir saya akan jauh lebih persuasif sebagai anggota Paviliun Dewa Laut daripada saudara senior ketiga. Yuhao, saya akan segera pergi setelah Anda membantu saya menulis surat. Saya akan pergi dan berbicara dengan Nanan dan Xiao Xiao dan meminta mereka untuk mengurus Xiaoya untuk saya. Petik 2. Bei Bei bersiap untuk berkontribusi pada perang. Sekarang Tangya sudah dalam perjalanan menuju pemulihan, hampir seolah semua kekhawatirannya telah hilang. Ketika emosinya membaik, seluruh kondisi mentalnya tampaknya menjadi sangat berbeda. Baik, karena mereka tidak punya waktu untuk kalah, Huo Yuhao tidak membuang waktu dengan formalitas. Pada saat Bei Bei selesai menyampaikan instruksi kepada Xiao Xiao dan Jiang Nanan, Huo Yuhao selesai dengan surat itu. Setelah menerima surat itu, Bei Bei segera pergi ke Star Luo Empire tanpa beristirahat sama sekali. Setelah melewati beberapa pengingat ke Jiang Nanan dan Xiao Xiao, Huo Yuhao pergi ke Soul Tool Hall. Dia langsung pergi ke laboratorium Xuan Ziwen. Sebelum kultivasinya yang tertutup, ia memiliki beberapa hal yang ingin ia tanyakan pada Guru Xuan. Huo Yuhao mengetuk pintu logam 2 kali di laboratorium. Sepertinya tidak ada tanggapan dari dalam laboratorium. Huo Yuhao sudah terbiasa dengan ini, dan dia membuka pintu dan masuk dengan tenang. Xuan Ziwen sedang sibuk membangun alat jiwa di dalam laboratorium, seperti yang diharapkan Huo Yuhao. Dia bahkan tidak melihat ke atas untuk melihat siapa yang masuk. Guru Xuan, aku kembali. Huo Yuhao mengumumkan dengan lembut. Soul Land 2 Chapter 557.3. Saya tahu itu. Tetapi saya juga mendengar bahwa Anda menghabiskan hampir 60% dari peluru meriam jiwa stasioner kami. Benarkah itu? Batuk. Itu benar. Aku tidak percaya kakak laki-laki kedua mengkhianatiku. Huo Yuhao menghela nafas. Xuan Ziwen hanya memberikan jawaban tanpa emosi. Alat jiwa dimaksudkan untuk digunakan bagaimanapun juga. Dia tidak mungkin mengkhianatimu sejak awal. Yang paling penting adalah apakah Anda berhasil menyaksikan efek dari ledakan.
Apakah dampaknya sesuai dengan harapan kita? Aku tidak percaya kau baru saja menggunakan lebih dari 10.000 peluru meriam jiwa yang diam-diam. Anda benar-benar gagal. Mengapa Anda tidak bisa mencampur beberapa cangkang palsu alih-alih hanya menggunakan cangkang asli? Kamu cukup tahu bahwa itu tidak akan bisa menembus pertahanan kota Radiant. Petik 2. Huo Yuhao tertawa canggung. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Situasinya sudah cukup tegang. Tapi saya akui saya salah menggunakan begitu banyak peluru, Guru Xuan. Petik 2. Xuan Ziwen melambaikan tangannya untuk menolak permintaan maaf Huo Yuhao. Kerang meriam jiwa stasioner kita masih harus kekurangan kekuatan. Fakta bahwa kita hanya menghabiskan energi dalam alat jiwa defensif mereka setelah menembakkan lebih dari 10.000 peluru membuktikan bahwa kita perlu meningkatkan peluru meriam kita. Setidaknya kita harus membuat alat jiwa mereka terlalu panas. Itu benar-benar tidak layak untuk menembak semua kerang itu. Ngomong-ngomong, saya baru-baru ini membuat beberapa penyesuaian pada peluru meriam kami. Sekarang, kami akan mulai mengelompokkan kerang yang berbeda yang kami rencanakan untuk diproduksi. Petik 2. Hah, bagaimana Anda berencana untuk mengkategorikan mereka? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Ziwen menjelaskan, sebelumnya, ketika kami membuat peluru meriam jiwa stasioner dalam jumlah besar, mereka sebagian besar dibangun untuk ledakan besar. Mereka akan menghancurkan apapun yang menghalangi mereka dengan suhu dan panas tinggi, serta ledakan mereka. Karena itu, sebagian besar penghalang jiwa protektif saat ini, terutama penghalang defensif terkait, dibangun untuk melawan kombinasi panas, suhu, dan ledakan. Baru saja, Kaitu memberiku laporan tentang peristiwa yang terjadi selama pertempuran. Sepertinya efek Taiyah jauh melebihi harapan saya. Petik 2. Taiyah adalah cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 yang telah menembus pertahanan istana kekaisaran Sun Moon. Itu juga dirancang secara pribadi oleh Xuan Ziwen. Karena itu, aku telah memutuskan untuk memvariasikan jenis kerang meriam stasioner yang akan kita produksi di masa depan. Kami akan memiliki cangkang yang akan memberikan kemampuan serangan jarak jauh dan kemampuan penetrasi. Sejujurnya, kerang yang bisa menembus hambatan seringkali memiliki efek yang lebih baik. Baru-baru ini, saya telah datang dengan cangkang meriam jiwa stasioner baru yang disebut kelas Turret Piercing Shell. Biaya pembuatannya hampir 2 kali lipat dari peluru meriam jiwa stasioner yang Anda dapatkan. Ini karena itu membutuhkan logam langka untuk membangun. Namun, Anda hanya bisa membayangkan seberapa kuat kemampuan destruktifnya. Sebelumnya, saya sudah meluncurkan batch pertama kelas Turret Piercing Shells ini. Jika Anda pergi untuk operasi lagi, Anda dapat membawa beberapa dari mereka bersama Anda. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya khawatir kita tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat. Situasi saat ini tidak terlihat baik dan karenanya, saya telah membuat rencana baru. Petik 2. Xuan Ziwen mengangkat tangannya untuk menghentikan Huo Yuhao melanjutkan. Jangan bicara padaku tentang apa yang terjadi di luar. Selama Sekte Tang masih ada, saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Saya hanya peduli dengan penelitian saya sendiri. Adapun hal-hal lain, tanggung jawab akan berada di tangan Anda. Sekarang setelah Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9, tidak ada yang tersisa bagi saya untuk mengajar Anda. Apa yang dapat Anda capai tergantung pada seberapa keras Anda bekerja. Saya juga telah mendengar tentang pembuatan massal alat jiwa berbentuk manusia di Kekaisaran Sun Moon. Haha, gagasan ini mungkin tidak sebagus kelihatannya. Beri saya waktu untuk memikirkan hal ini, dan saya akan memberitahu Anda apa yang saya rasakan tentang itu. Dengan teknologi alat jiwa saat ini tersedia, bahkan Guru Kong mungkin tidak dapat memproduksi alat jiwa berbentuk manusia tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Petik 2. Guru Kong, siapa itu? Huo Yuhao bertanya. Xuan Ziwen memelototi Huo Yuhao dan berkata, dia adalah guruku. Hallmaster Hall of Consecration Kekaisaran Sun Moon. Dia juga insinyur jiwa paling kuat di seluruh Kekaisaran Sun Moon. Dia adalah Grandmaster kamu. Petik 2. Batuk. Saya tidak tahu ada orang seperti itu. Anda tidak pernah menyebut dia dengan saya sebelumnya, kan? Huo Yuhao sangat terkejut mendengarnya. Xuan Ziwen memelototinya sebelum menegurnya. Itu bukan salahku. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bodoh. Gunakan saja kepala Anda untuk berpikir. Sebagai seorang pemuda saat itu yang hanya seorang insinyur jiwa kelas 9, bagaimana saya bisa menjadi peneliti utama di Virtuous Hall jika bukan karena alasan khusus? Mereka hanya memberi saya gelar karena saya adalah murid Guru Kong.
Hampir setengah dari insinyur jiwa kelas 9 di Kekaisaran Sun Moon telah menerima semacam bimbingan dari Guru Kong. Sebenarnya, Guru Kong sangat hebat sehingga saya bahkan tidak tahu di mana batas kemampuannya. Dia jelas tidak lebih lemah dari Ultimate Douluo manapun, dan harusnya sangat berbahaya. Menurut pendapat saya, Su Tianran pasti mendapat dukungan dari Guru Kong. Jika tidak mudah baginya untuk menjadi kaisar. Petik 2. Huo Yuhao mulai menjadi sedikit khawatir. Meskipun Guru Kong adalah Grandmasternya, dia ada di pihak musuh. Jelas bukan hal yang baik untuk memiliki lawan yang kuat. Guru Xuan, dalam hal ini, saya akan memulai kultivasi tertutup saya. Anda dapat bekerja keras, tetapi ingatlah untuk menjaga kesehatan Anda. Huo Yuhao berkata. Xuan Ziwen melambaikan tangannya seolah sedang mengejar lalat. Kau boleh pergi dulu. Lain kali, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, tolong jangan datang dan buang waktu saya. Juga, Anda dapat yakin bahwa setelah makan Qiankun Fortune Pills Anda, saya tidak akan mati dalam waktu dekat. Sekarang saya memikirkannya, Anda semua memperlakukan laboratorium saya sebagai toko pakaian. Saya hanyalah seorang buruh yang tertindas. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum canggung dan berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada di antara kami yang memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan dengan kemarahan Anda? Setelah meninggalkan laboratorium Xuan Ziwen, Huo Yuhao memasuki laboratoriumnya sendiri. Meskipun dia telah absen selama beberapa waktu, itu tetap bersih oleh staf Tangsek. Huo Yuhao menutup pintu logam tebal dan kemudian melaut. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan sistem alarm yang akan memberitahu siapapun yang mendekati pintu tentang budidaya pintu tertutupnya. Ini adalah area paling aman dan paling tenang di seluruh Tangsekte. Huo Yuhao berjalan bolak-balik di dalam laboratoriumnya ketika dia mencoba merapikan proses berpikirnya. Setelah itu, dia melompat ke bangku yang dia gunakan untuk membangun alat jiwa sebelum duduk dengan kaki bersila. Aku hanya bisa membiarkan acara di luar terbuka sendiri. Tanpa ada perubahan pada situasi saat ini, para tetua di akademi tidak akan pernah mengubah strategi mereka. Saya juga telah melakukan yang terbaik dalam hal Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo. Sekarang terserah mereka untuk memutuskan apa yang terbaik untuk semua orang dan untuk diri mereka sendiri. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah membuat diri saya sekuat mungkin, dan mengubah gelombang pertempuran pada saat yang paling penting. Saya bisa melakukannya, dan harus melakukannya. Petik 2. Setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya benar, Huo Yuhao mengepalkan tangannya dan perlahan-lahan menutup matanya. Tubuhnya mulai rileks ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mulai beredar sendiri. Ketika Tang Wutong menyebutkan statusnya sebagai prajurit tertinggi, Huo Yuhao segera mengerti apa yang dimaksudnya. Kekuatan jiwanya telah terjebak di peringkat 89 untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menjadi Douluo berjudul. Meskipun dia sudah mampu mengalahkan titel Douluo yang normal, menjadi titel Douluo yang benar masih akan meningkatkan kekuatannya, sama seperti yang akan dilakukan oleh Master Jiwa. Semakin seorang Master Jiwa berbakat, semakin besar peningkatannya. Selanjutnya, Huo Yuhao sudah memiliki inti jiwa pertamanya. Begitu inti jiwanya yang kedua terbentuk, kekuatan jiwanya tidak akan jauh berbeda dari yang dimiliki oleh Douluo utama. Di masa depan, kekuatan jiwanya juga akan meningkat pada tingkat yang tak terbayangkan. Huo Yuhao sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan jiwa selama ini. Bahkan, dia sudah melakukannya sejak lama. Ketika dia memperoleh cincin jiwa ke-8 dari mata rohnya di Laut Es, laut spiritualnya telah berubah sekali lagi, menghasilkan dorongan besar untuk kekuatan spiritualnya. Setelah itu, ia dipengaruhi oleh tanaman, dan meningkatkan pemahamannya tentang totalitas. Sekarang, dia telah memenuhi semua persyaratan untuk mendorong inti jiwa keduanya. Dia jelas tidak kalah dengan guru jiwa peringkat 98 manapun ketika datang ke kontrol spiritualnya. Dia harus menjadi lebih kuat agar kata-katanya lebih berbobot, dan agar dia memiliki kemampuan untuk lebih memengaruhi medan perang. Ini adalah rencana yang akhirnya diselesaikan Huo Yuhao. Upaya seseorang mungkin kecil, tetapi kadang-kadang, ia mungkin masih bisa membalik meja dengan usahanya sendiri. Meskipun Huo Yuhao mungkin tidak bisa melakukannya sekarang, dia mungkin mendapatkan kemampuan untuk melakukannya jika dia ingin menjadi lebih kuat. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, akan lebih bijaksana baginya untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuannya. Karena itu, Huo Yuhao telah memutuskan untuk memulai penanaman tertutup. Sebenarnya, cara dia berencana untuk berkultivasi jauh berbeda dari apa yang ada dalam pikiran Tang Wutong.
Menurut pendapat Tang Wutong, cara terbaik bagi Huo Yuhao untuk mengolah inti jiwanya adalah dengan menggunakan metode resonansi. Namun, Huo Yuhao tidak setuju dengan apa yang dia rasakan. Dia tahu bahwa dia harus menjadi sekuat seseorang seperti Dewa Binatang. Jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Ditian, tidak mungkin dia bisa berhasil di medan perang. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan baginya adalah menginjak jalan yang sama dengan Ditian. Bahkan, dia bertujuan untuk melakukan yang lebih baik darinya, untuk menjadi lebih kuat dari Dewa Binatang. Setelah memastikan targetnya, Huo Yuhao membiarkan kekuatan jiwa di tubuhnya bersirkulasi sendiri. Dia menstabilkan inti jiwa yang dekat dahinya ketika dia membiarkan kekuatan spiritualnya beredar di sekitar inti jiwanya. Inti jiwa Huo Yuhao sekarang menjadi pusat dari semua kekuatannya. Kekuatan spiritualnya berputar di sekitar inti jiwa di orbit langsungnya. Setelah itu, kekuatan jiwanya beredar di sekitar inti jiwa di orbit luar. Jika seseorang mengamati laut spiritualnya, seseorang akan melihat matahari berbentuk belah ketupat raksasa di tengahnya. Matahari ini adalah inti jiwanya. Meskipun kekuatan spiritualnya menjadi sangat padat sehingga hampir padat, itu terus berputar di sekitar inti jiwa. Setelah itu, Huo Yuhao bersiap untuk mencoba membentuk inti jiwa keduanya. Menurut Penatua Suan, inisiasi inti jiwa keduanya harus cukup sederhana setelah inisiasi inti jiwa pertamanya yang berat. Ini karena inti jiwanya yang kedua akan dimulai di dalam dantian, tempat di mana kekuatan jiwanya disimpan. Oleh karena itu, seharusnya jauh lebih mudah untuk membangun inti jiwanya di sana. Namun, setelah mengumpulkan kekuatan jiwanya selama ini, Huo Yuhao punya pikiran lain. Meskipun mudah untuk membuat inti jiwa seseorang di dantian, itu mungkin bukan pilihan yang paling menguntungkan untuk perkembangan masa depannya. Ini karena dia tidak berencana pergi untuk metode budidaya resonansi. Dia ingin menggunakan metode pelengkap yin yang. Istilah yin yang komplement berarti hubungan komplementer antara yang berlawanan. Begitu ia berhasil dalam budidaya inti jiwanya di dantiannya, dua kor jiwa di tubuhnya akan mengedarkan energi sekitarnya dalam arah yang berlawanan. Ini akan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan saling melengkapi, seperti sepasang roda gigi. Kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya akan mengalir dari dantiannya sampai ke dahinya. Namun, apa yang akan terjadi setelah Huo Yuhao mencapai peringkat 98? Meskipun pada saat itu dia mungkin sudah memiliki kemampuan untuk bertahan melawan Ultimate Douluo, dia masih belum dianggap sebagai satu. Untuk mencapai peringkat 99 dan menjadi Douluo utama, dia perlu meningkatkan dirinya dengan kor jiwanya sebagai fondasinya. Ini berarti bahwa ia harus menciptakan inti jiwa ketiga. Jika dua inti jiwanya telah menempati jalur dari dantian ke dahinya dengan menggunakan metode komplement yin yang, di mana lagi dia dapat memulai inti jiwa ketiganya.